Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Salah satunya kenikmatan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkannya, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jum'ah yang kita laksanakan menjadikan salah satu wasilah kita semuanya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Agung suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mampu dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Perbanyaklah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan Jumat sore hari nanti. Karena barang siapa yang bersalawat kepadanya satu kali, maka akan dibalas 10 kali lipat. Barang siapa yang bersalawat 10 kali lipat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 100 kali. Barang siapa yang bersalawat sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas salawatnya dengan 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita semuanya dari jilatan api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan untuk senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkannya. Karena sesungguhnya hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia tentunya senantiasa mendambakan kebaikan dan kesuksesan dalam hidupnya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Meskipun banyak yang salah kaprah, yang salah memahami apa itu hakikat kesuksesan, sehingga orang memahami kesuksesan hanya disandarkan pada hal-hal yang duniawi saja. Baginya sukses adalah menjadi orang kaya, berpendidikan tinggi, menjadi pejabat, memiliki rumah mewah, mengoleksi kendaraan yang mahal, atau bahkan memiliki uang deposito yang banyak dan yang sejenisnya. Orang seperti itu telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-200. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ada yang hanya memiliki keinginan, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kesuksesan di dunia saja, dan sesungguhnya di akhirat tidak memperoleh bagian apapun. Padahal hakikat dari kesuksesan bukanlah dilihat dari unsur duniawi saja. Kesuksesan yang sebenarnya adalah sukses di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita hafal doanya, yang mungkin senantiasa kita panjatkan doa tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disukseskan, diberikan kebaikannya di dunia dan di akhirat, dan minta perlindungan dari azab neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat? Marilah kita sama-sama merenungi dua firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat surah At-Taubah ke-20 dan Al-Baqarah ayat 218. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dan berjihad serta berjihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kesuksesan. Di surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari dua ayat tersebut maka kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwasannya untuk mendapatkan kesuksesan kehidupan di dunia dan di akhirat, maka paling tidak ada tiga hal dari dua ayat tersebut yang dapat kita ambil faedahnya. Yang pertama adalah keyakinan. Kesuksesan hidup dapat diperoleh dengan bekal keyakinan yang kuat. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita semua akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Sejak awal telah kita ditarbiyah, diberikan pembelajaran bahwasannya kita harus memiliki keimanan. Apa itu keimanan?
keimanan itu adalah tasdiqun bil qalbi wal qawlu bil lisan wal af'alu bil jawari. Yang namanya keimanan itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dalam lisan dan mengaplikasikannya dalam perbuatan kita. Dan ketika seseorang sudah beriman dengan benar-benar keimanan, maka akan menjadi orang yang selalu optimis, tidak akan merasa lemah dan tidak akan bersedih hati tentang apa yang ia dapatkan atas apa pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa lemah, jangan pula merasa sedih, sebab kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan derajat yang paling tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah perubahan. Kunci kesuksesan selanjutnya untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat adalah semangat perubahan, hijrah. Baik perubahan tempat, hijrah maknawi, hijrah makaniyah, maupun perubahan sikap, yaitu hijrah ma'nawiyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu berhijrah dari Habasyah ke Yasrib atau yang kita kenal sekarang negeri Madinah, sebenarnya adalah upaya untuk meraih kesuksesan. Meskipun berpindah tempat bukan menjadi salah satu faktor penentu untuk mendapatkan kesuksesan. Hal yang menjadi faktor penentu ketika ingin mendapatkan kesuksesan adalah perubahan sikap. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan bahwasannya fa innal mar'a yatiru bi hammatihi katairi yatiru bi janahaihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan cita-citanya, keinginannya, seperti burung yang terbang menggunakan kedua sayapnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Maka perubahan merupakan salah satu kunci sukses untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat adalah kesungguhan, al-jihad. Salah satu sebab dari kesuksesan adalah bersungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan hasilnya. Kesungguhan juga bisa mendekatkan kepada sesuatu yang jauh dan akan membukakan pintu-pintu kesuksesan, membukakan pintu-pintu menghadapi sebuah kesulitan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi kita untuk terus bersemangat, bersungguh-sungguh, meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusanmu, serta jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Keyakinan, perubahan, kesungguhan itulah yang bisa insya Allah menjadikan 3 kunci kesuksesan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan setiap pekerjaan kita, setiap lakukan apa yang kita lakukan, perkataan kita menjadikan kita bisa sukses di dunia ini, terutama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa khatib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri khutbah ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu